Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang kita muliakan bapak-bapak imam kita, ada Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA. Akhir-akhir ini orang sering salah dengan beliau ya. Kalau tagak waduo jo wali kota Padang, kecurang cik nagadang cik nagete ya, antara beliau nagadang antara wali kota nagete atau sebaliknya. Ambo sendiri pertamu tibo tadi Pak Ibu mencari spanduk di muka ko kecambo wali kota Padang tadi Fadli Amran, rupanya imam kita Haji Rahimul Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini merupakan malam yang keempat di bulan suci Ramadan. Berarti lah 3 hari puasa dan lah selesai. Mulai hari Sabtu, hari Minggu, hari Sinayan, dan insyaallah besok hari yang keempat, hari Selasa. Adonan hari kedua kini Pak, atau malam ketiga kini mulai puasa hari Minggu. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin beberapa jemaah ketika anggotanya di hari Minggu ada nama Jawa, Ustaz kami mulai puasa hari Minggu, bangku hari Minggu kami mengikuti pemerintah. Bukankah pemerintah samu jurnal lain satu alanya hari Sabtu ke Ciambo? Jawabannya Pak, awak ikut pemerintah Malaysia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau Malaysia hari Minggu mulainya Pak, tapi kalau pemerintah Indonesia hari Sabtu mulainya, sama satu Allah. Berdoa awak kepada Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan samo berakhirnya, samo pai samo pulang, samo barangke samo tibu andanya, sehingga tidak terjadi lagi pertikaian di antara awak ke depannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di malam nan kampe ko giliran hambo memberikan santapan rohani kepada bapak ibu, parintang-rintang wakatu menyalang pola ubi baure dalam parui. Bagi cepak pengurus tadi, judul santapan rohani awak fatwa puasa kontemporer. Mungkin ada di antara bapak ibu mandanga judul ko mamiwah paruinya, amu kasuinya ke Ustaz ya. Kalau bagi orang nan berlatar belakang ilmu syariah, berlatar belakang ilmu hukum Islam, mungkin tidak ada masalah tentang judul kok. Tapi bagi orang awam Bapak Ibu, judul kok ketika dibacaan judulnya fatwa puasa kontemporer, agak karui kan yang Pak, amu kasui nyogo. Oleh karena itu Bapak Ibu ambo jalian sang ini
amu kasihnya fatwa-fatwa puasa kontemporer kok. Dari segi terminologi secara sederhana Bapak Ibu, fatwa itu adalah jawaban atas pertanyaan seseorang atau sekelompok orang yang disampaikan oleh orang yang ahli tentang hukum Islam. Jadi Bapak Ibu, orang nan manggia jawaban tadi namanya mufti. Jawaban yang disampaikan namanya fatwa. Orang nan minta jawaban atau orang nan bertanya namanya mustafti. Jadi fatwa ko Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mukasihnya adalah keputusan-keputusan hukum yang disampaikan oleh orang yang ahli tentang hukum Islam. Kalau itu fatwa-fatwa puasa kontemporer amu kasihnya Ustaz, jawabannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fatwa-fatwa puasa kontemporer itu adalah keputusan-putusan hukum yang disampaikan oleh ahli hukum Islam tentang puasa berkenaan dengan masalah-masalah puasa di zaman kontemporer ini. Bamangkoba itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun ibadah puasa ko ibadah mahdoh, lajale tata cara waktu jo caro pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seiring perkembangan zaman dan waktu, seiring kemajuan teknologi, akan muncul masalah-masalah baru dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka masalah-masalah yang muncul di zaman kontemporer ini nyotanyuan dek masyarakat ka ahlinya. Maka jawaban dari ahli hukum Islam tentang pertanyaan tadilah yang disebut dengan fatwa puasa kontemporer. Jadi fatwa-fatwa yang terkait dengan pelaksanaan puasa di zaman kontemporer ini. Samojo akan nikah Bapak Ibu, dulu saja seisu anda ada masalah, ada biasa-biasa seorang nikah saja. Tapi seiring perubahan zaman, seiring perkembangan teknologi, kinilah muncul hukumnya akan nikah via video call. Ya. Marapulai namperusi di Amerika, marapulai laki-laki di Indonesia, walinya di Zimbabwe, pak kuanya di Piaman, tapi melewati video call. Apakah hukumnya boleh? Di zaman Nabi tidak ada pertanyaan itu muncul tu do Pak. Bamang komantun ilu nado Nabi go video call dulu le do. Ya. Makanya puasa takai itu lo Bapak Ibu, seiring berkembangnya teknologi, perubahan zaman, ana indak terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman kini. Di antaranya ibadah puasa ko Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu baca kumpulan fatwa kontemporer tentang pelaksanaan ibadah puasa ko Bapak Ibu, di antara nan paling banyak orang bertanya kepada ulama, yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hukumnya mengkonsumsi pil penunda haid bagi perempuan di bulan Ramadan, sehingga tidak datang-datang haid doh. Ujung-ujungnya Pak Ibu tu panuh puasa. Ba'a hukumnya. Ibu-ibu ambo di belakang, tujuannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya puasa indah adonan bolong. Sebab kalau bolong puasa di bulan Ramadan ko seini indahnya agak 7 hari, membayarnya sesudah Ramadan ko nambah setan benar.
Orang makan, orang balapuk-lapak surang, awak ka puasa surang. Samantaro di bulan puasa ko pak orang habis puasa awak ka makan surang dak lo tak suuk nasi ko doh. Aba hukumnya kok diminum saja pil penunda haid. Sehingga indak haid-haid doh. Sehingga panuh puasa sebulan suntuk. Kira apa hukumnya tu pak? Ha? Ibu ambo apa hukumnya tu bu? Lai boleh ya? Dek jauh aku anda jangan suara dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun terjadi khilafiyah di kalangan ulama, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah hukumnya tidak boleh. Ya, tidak boleh apa? Bamang kau tidak boleh, tidak sah gitu. Bamang kau tidak boleh, bamang kau tidak sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jawabannya Bapak Ibu, nan pertama datangnya haid, datang bulan bagi perempuan, tentu perusinan nama siano napa? Ya kau bertanya oleh ibu kamilah 65 kali boleh juga. Ya, itulah expire nama itu. Ya, ina diminum pil haid itu nya dah tiba-tiba boleh tu dong. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nan pertama alasannya Bapak Ibu, karena datangnya haid menstruasi bagi perempuan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah tu Pak. Nan nindak sunnatullah tu bagi laki-laki datang haid. Tu indak tu. Tapi selagi orang padusi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah datang haid tiap bulan, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terima. Tidak usah menghindar diri. Pasti ada hikmah dan kebaikan di balik itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan, para sahabat yang perempuan, kalau datang haid itu tidak usah berpuasa, dilarang berpuasa. Ada alasan syar'i sehingga kita dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun diganti di hari yang lain. Maksudnya di hari di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan pertanyaan nan pertama kok, apakah boleh seorang perempuan demi panuhnya puasa selama sebulan suntuk kok mengkonsumsi pil penunda haid? Maka jawabannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak boleh. Ya, lihat terangkan tu ibu-ibu di belakang, mudah-mudahan tidak ada di siku. Nyunan banyak tu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mungkin di kalangan-kalangan elite Pak, ya, di kota-kota besar, ya, model di Jakarta, ya, atau di Bandung, Bali, Surabaya gitu. Kalau Padang ke insyaallah alun adole dah. Tapi di antara pertanyaan yang paling banyak muncul Bapak Ibu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nan kedua di antara pertanyaan umat kepada pakar hukum Islam, kepada ulama tentang pelaksanaan ibadah puasa di zaman kontemporer itu adalah, apa hukumnya bagi pekerja berat di bulan suci Ramadan itu menunaikan ibadah puasa? Bolehkah dia tidak menunaikan ibadah puasa lalu menggantinya dengan fidyah? Amu kasihnya pekerja berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aku umpama Pak ya, takakuli bangunan, ya, di samping rumah ambo kini Pak, kebetulan kami di perumahan baru, ya, masih ada beberapa rumah yang sedang dikerajuan. Itu setiap hari Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa kuli bangunan, ya, yang karajonyo sadang angin panih badan tang
baujan bapane mangke kasiak mayak kasiak ma dua semen memasang batu bata manje turun ke bawah ni kata balia menggali lubang macam-macam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Atau misalnya tukang angkek, ya, kalau pai apa-apa ibu-ibu kapal labuhan Taluk Bayu, ya, kuli angkek namanya Pak, tukang angkek sakaruang barih nyuangkek tu dari truk pindah ke kapal atau dari kapal pindah ke truk, sedang angek-angek badan tang Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan itu ndak bisa nyu tinggalkan. Kalau nyu tinggalkan Pak Ibu yang dimuliakan Allah ndak bakar rajo nyu. Kalau nyu ndak bakar rajo tentu indak pakai peang. Samantaro inyo menjadi tulang punggung dalam keluarga. Aku orang karayo gua. Anak kamangea ya minta beli baju, minta beli sarawak, minta beli sepatu. Tak mungkin tak kedibalian. Apa hukumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Maka jawabannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nan pertama harus dilihat bagaimana kualitas karajo nang kanyo karajokan. Kalau karajo tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tangan tuang jurang, artinya jo bakarajo jurang inyo sebagai anak buah tentu nak bisa mak kata inyo dah. Awak anak buah mah kecuali awak punya karajo. Tangan tuang jurang Pak Ibu yang dimuliakan Allah, dan karajo itu karajo yang amat berat. Ukuran amat berat tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau nyopaksakan karajo tadi dan nyopaksakan juga puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan mendatangkan masyakkah, akan mendatangkan kesulitan bahkan kemudaratan ke dirinya. Bisa jadinya pingsan sedang karajo dilarian ke rumah sakit, bisa mati lo tiba di gede ya kalau nyopaksakan. Maka dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan inyo tidak bisa menghindarkan diri dari itu, maka dibolehkan, itu yang rukhsah namanya, memungkinkan untuk berpuasa. Artinya walaupun kuli bangunan tukang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi masih memungkinkan, masih taluk dinyo puasa, dan no ndak dipaso untuk bakarajo bare oleh mandornya, ya. Yuk, kalau kini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kini kan orang la moderasi, la toleransi Pak, ya. Kini orang non muslim saja punya karyawan, punya pegawai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malah sangat dihormati, malah ditegur kalau ndak puasa. Yang ndak puasa orang baang kau, ya, dihormati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dia memungkinkan untuk berpuasa, maka dia tetap menunaikan ibadah puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukurannya ukurannya di siko Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Di siko ukurannya, ndak orang lain loh, di siko ukurannya, ya. Makanya Bapak Ibu, kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman yang dipanggil, karena di siko letaknya kekuatan iman, tingginya iman seseorang di siko. Maka bagi seseorang yang benar-benar meresapi iman tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya ketika walaupun bakarajo tadi Bapak Ibu, selagi memungkinkan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan ibadah puasa dan tidak meninggalkannya. Itu kasiko tadi Pak Ibu, kasiko tadi. Jadi ukurannya Bapak Ibu, bau sao dulu maksimal. Tapi kalau memang batu-batuan tidak sanggup, baru di situ rukhsah tadi berlaku Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, nan ketiga, pertanyaan yang paling banyak aku penyakit orang kini Pak. Apa hukumnya bagi orang nan menderita penyakit gula atau penyakit mah ndak berpuasa gitu? Bolehnya ndak berpuasa? Kini kan macam-macam penyakit Pak, ya. Nam penyakit diabetes lah, nam penyakit mah lah, nam penyakit kanker lidah lah, nam kanker usus lah, nam kanker muncung, macam-macam Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ada kanker muncung Pak, kanker lidah ada, ya. Bapak Ibu, apakah boleh seseorang yang menderita diabetes
tidak berpuasa di bulan suci Ramadan lalu menggantinya dengan membayar fidyah. Pendapat yang terkuat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibolehkan, tetapi betul-betul berdasarkan pertimbangan dokter. Mukasihnya Pak Ibu, ia setelah diperiksa oleh dokter diyakini bahwa penyakit yang diderita oleh seorang bapak ini, seorang ibu ini memang menderita penyakit diabetes akut lah. Ya. Kalau orang penyakit gula ko pak kanyo lapa-lapa pak, makannya diatur, nah dimakan pun diatur. Makan nasi ndak boleh, makan telur ndak boleh, makan daging ndak boleh. Ana ni makan pak, ana ni makan kentang babui pak, kuduklah kentang tu. Ya, kentang babui 2 pagi, 2 tengah hari, 2 petang. Tapi ndak boleh tinggal. Asa tinggal pak mamilin yo. Ya, asa tinggal naik sekali. Ndak bisa minta ampun, ndak bisa minta inci dah betul. Abaa hukumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang seseorang tadi dalam kondisi yang seperti demikian berdasarkan analisa dokter Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang ahli di bidangnya, maka dia boleh tidak berpuasa. Kama kategorinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kategorinya masuk ke dalam wa in kuntum marda. Bila kamu dalam keadaan sakit, sakit kau macam-macam pak. Yang intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi sakit itu membuat seseorang terhalang untuk menunaikan ibadah puasa, maka disitulah rukhsah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin ada menderita penyakit-penyakit yang berat, kalaulah dibawa ke dokter, ke cek dokter misalnya apa ndak bisa berpuasa, kalau berpuasa apa memungkinkan apa untuk mendapatkan kemudaratan yang lebih berat, maka disitulah rukhsah tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kita kemudahan dan Allah tidak menginginkan keberatan kepada kita. Yang berat-berat menyusahkan tak boleh, tapi Allah menginginkan yang mudah untuk kita. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha kaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga dengan menyampaikan fatwa-fatwa yang 3 ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan awak di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tadi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, marhaban ya Ramadan. Meskipun sudah malam yang keempat, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan iman sampai akhir nanti endaknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.